أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وعن علي رضي الله تعالى riwayat saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah al-buka'u utawi nangis iku ala salasati aujuhin ing atase telu pira-pira bentuk. Ada menangis iku ada 3 macam. Ahaduha utawi salah suwijine salasa min khaufi krono bi adzabillahi saking siksane Allah Ta'ala. Menangis karena takut dari siksaan Allah. Wasani utawi kaping pindho minas salasa dari 3 min rahbatin saking min rahbatis sakhati saking wedine bendune Allah. Rohaba itu takut. Makanya irhab itu namanya teroris. Teroris dari bahasa Arabnya irhabiyah, teroris. Rohaba senang, rohaba menakutkan. Wasali sutai kakaping telu min khasyatil qati'ati krono wedine adoh sapa Allah. Takut jauh dari Allah dia menangis. Takut dari murka Allah menangis, takut dari siksa Allah. Fa'amal awal anapun tawika pertama menangis karena takut dari siksa Allah kafaratun iku iso nebus. Bisa melebur, bisa menebus lil dzunubi marang pira-pira dosa. Wa ammasani anapun utawika kaping pindho takut karena menangis karena takut murka Allah. Taharatun iku iso bersihno lil uyubi marang pira-pira cacat. Bisa membersihkan kecacatan, kekurangan dosa-dosa yang dia lakukan. Wasalis wa amma salis wa namun tawika kaping telu takut karena jauh dari Allah. Bahwa mongko utawi mungkono buka wilayatun iku ke wilayah diangkat jadi wali. Wilayatun iku kekasih ma'ridul mahbub serta ridhone Allah sing disenengi. Fasamratu kafaratil dzunub mongko utawi buahe hasile disepuro pira-pira dosa an-najatu slamet minal uqubat saking pira-pira siksa. Wa samratu taharatil uyub utawi buahe hasile bersih saka pira-pira cacat an-na'imu oleh kenikmatan al-muqimu kang langgeng, kenikmatan yang kekal yaitu surga. Wa darajatul ula lan pira-pira tingkatan al-ula kang luhur fil jannah, tingkatan yang tinggi maqaman mahmud yaitu tempat yang dipuji. Maka tempat yang dipuji, tempat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang baik, di antaranya Nabi. Anda setelah azan itu doakan wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Maqaman mahmud. Siapa yang menginginkan maqam mahmud maka di malam hari bangunlah, salatlah malam. Anda akan mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wasamratul wilayati utawi hasilai kekasih yaitu menjadi wali ma'ridul mahbub sertane ridhone Allah sing disenengi. Husnul bisyarati bagusing berbunga baiknya kabar gembira minallah saking Allah. Dengan apa kabar gembira? Ridho kelawan ridhone Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiyal qati'ah. Dzalika liman khasyiyal.
wa birru'yati lan kelawan ningali Allah nikmat-nikmatnya. Nikmat surga adalah melihat Allah. Kenikmatan yang di surga paling tinggi nikmat ketika melihat Allah, mendapatkan ridho melihat Allah, wa ziyadatil malaikat lan oleh nambahi malaikat, wa ziyadatil fadilati lan oleh nambahi keutamaan, menerima keutamaan dari Allah yang disertai oleh para malaikat. Babul musyari utawi bab nelango nasihat kang bangsa 10 bagian. Qala dawuhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepono sira bisiwaki kalawan siwakan. Fa inna fihi iku tetep ing dalam siwak asyra hisalin 10 pira-pira tingkah. Selalu bersiwakanlah kalian, karena dengan bersiwakan ada 10 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersiwakan. Pertama, yutohiru iso bersihno apa siwak al-famma ing cangkem mulut. Wa yutilan oleh ridho sapa wong bil wa yutilan paring ridho sinten ar-rabba Allah kang maha pengiran. Wa yuskhitulan getingno apa siwak asyaitana ing setan. Wa yuhibbulan demenno nyenengno ing siwak sinten ar-rahmanu Allah kang maha welas. Wal hafadhatulan malaikat sing jaga ngamal. Al-hafadhah malaikat yang menjaga amal-amal kebaikan manusia. Wa yashuddulan iso watno apa siwak al-lisata ing gusi, yaitu dekatnya gigi, yaitu apa daging yang di kanan kiri gigi, apa gusi, lintah bahasa Arabnya. Wa yaqta'ulan mutus apa siwak al-bulhum bidomil bal al-bulhuma ing umbel riak umbel. Wa yutayyibulan balan manekno mewangikan mengharumkan anak hata ing abab ambune katon abab. Wa yutayyibulan manek mewangikan menyedapkan anak hata ing aromane utawa ambune katon. Wa yudfi'ulan ngedono tofa'ai artinya memadamkan. Al-mirrata wa yudfi'ulan madamno ngilangno apa siwal al-mirrata ing mirra itu pucet ini safra wa sauda. Al-mirrata penyakit. Wa yujrilan iso najamno apa siwak menajamkan al-basara ing peningal. Wa yudhibulan ngilangno apa siwak al-baqara ing ambune awak. Baunya aromanya kok sampean berkeringetan, ambune keringet kelek disampu. Itu ambune napa? Bakar itu nanti nurraikatil fam. Baunya abang ambune apa cangkem lan mulut. Wa huwa utawi siwak iku minas sunnati saking amalan sunnah. Kalau menurut Imam Hanafi, siwak tetap sunnah fi kulli hal. Baik setelah masuknya waktu zuhur, yaitu zawal atau sebelum, kapanpun siwak bagi orang puasa atau tidak puasa tetap sunnah menurut mazhab Hanafi. Menurut Syafi'i, setelah waktu zuhur dimakruhkan gosok gigi, siwakan bagi orang yang berpuasa. Dalil bahwa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal makruh. Dalilnya sama. Hanafi menggunakan dalil hadis tersebut,
Syafi'i menggunakan dalil hadis tersebut. Dalilnya Syafi'i makruh bersiwakan bagi orang yang puasa setelah masuknya apa? Waktu apa? Zuhur. Dalilnya apa? Laqulu fa shaimi atyabu indallahi min raihatil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi Anda. Di sisi Anda itu berbau. Di sisi Allah, orang yang berpuasa itu mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi, minyak misik. Maka dari itu, asal ibadah menurut Syafi'i menghilangkan bekas ibadah itu makruh. Anda wudu, setelah wudu wajahnya, tangannya yang terkena air wudu basah, pokokan ibu sapi berbaring dengan aduk, makruh. Anda puasa mulai pagi sampai siang gak makan gak minum, setelah zawal sampai masuk waktu zuhur kok Anda gosok gigi, Anda hilangkan asal ibadah, makruh menurut siapa? Tapi menurut Hanafi gak sunnah. Dalilnya apa ya? Hadisnya dilakulu upa muswalimi, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Kata Hanafi, wong tidak disiwaki saja yang lebih harum, apalagi bersihkan lebih bersih. Itu analoginya siapa? Hanafi. Itu biasa. Hanafi dengan Syafi'i itu berdebat dalil, tapi semuanya diyakini. Terkadang dalilnya satu, tapi apa mereka saling beradu argumen. Orang sampai bantah-bantah menurut saya tidak apa menggunakan argumen. Sumakala mengkondisi dawuh sinten Nabi alaihi salam, as-salatu utawi salat disiwaki kelawan siwakan, khairun ikuluwi bagus min sab'ina salat, min sab'ina salat, saking 70 salat biwairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Allah melipat gandakan pahalanya orang yang bersiwakan. Wa qala lan dawu sinten Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ma min abdin ora ana saking kawula razaqah kang paring rezeki ing abet sinten Allah Gusti Allah asyra hisalin ing 10 pira-pira tingkah. Tidak ada seorang hamba yang diberi rezeki anugerah oleh Allah 10 keadaan illa waqad naja angin yanto selamat sapa abet, selamat minal afati saking ponco boyo sesuatu mara bahaya, wal ahadi lan piro-piro penyakit yang mengancam, kulliha ya sekabeh al-ahad. Al-ahad ay bimakna al-amrad. Siapa yang melakukan 10 perkara, Allah akan memberikan keselamatan dari panca mara bahaya, memberikan keselamatan dari penyakit yang mengancam. Wasalan jadi sokoman abad fi darajatil muqarrabina ing dalam derajate tingkatane wong sing par Allah. Muqarrabin orang yang dekat dengan Allah. Wa nalalan merkuli sapa abad darajatal muttaqina ing derajate tingkatane wong-wong sing takwa kabeh. Awaluha utawi kawitane asyra 10 tingkah tersebut sidqun iku jujur, daimun kang terus langgeng ma'ahu serta sidq, qalbun ati qaniun kang limo jujur, terus jujur dan menerima dengan hati yang lapang dada, menerima dengan kejujuran. Makanya mencari ilmu kejujuran itu dinamakan integritas. Apa integritas itu kejujuran. Makanya Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali dari Syaikhul Qadir Jailani pernah dipesan oleh ibunya. Setelah wafatnya ayahnya, dia mendapatkan warisan 5 keping uang emas. 5 keping uang emas. Ketika itu Imam Syaikhul Qadir Jailani masih muda. Ketika pamit dengan ibunya, warisan tersebut diberikan. Dia akan mencari ilmu, mengembara, mencari ilmu mondok. Pamit dengan siapa ibunya hanya pesan, nah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun Anda harus jujur.
Jangan sampai bersikap membohongi siapapun dan karena apapun. Jujurlah dalam keadaan apapun dan bagaimana. Iya Bu, kemudian berangkat. Setelah berangkat keluar dari Baghdad, berangkat untuk mencari ilmu. Di tengah perjalanan di malam hari dia dihadang oleh perampok. Dirampok, setelah dirampok ditodong kalau sampean ditodong wong, dibegal, ditakoni sampean bawa apa cukup. Kira-kira betul tutup-tutupi atau tidak? Imam Ghazali, Imam Syabdul Qadir Jailani masih ingat dengan pesannya itu. Dalam keadaan apapun dan manapun, bagaimanapun Anda jangan berbohong kepada orang lain. Kemudian menjawab apa adanya. Saya mau berangkat mencari ilmu, saya dapat warisan dari ayah saya. Ini memang uang mas. Perampoknya kalau merasa aneh, uang dirampok kok jujur, didono, nyerita apa anak. Setelah itu perampoknya ini orang biasa, tapi dirampok kok didono kabeh didono dan diceritakan saya mau mencari ilmu dan ini warisan dari ayah saya 5 keping uang emas. Kemudian perampoknya lapor kepada ketuanya, ketua preman, ketua rampok. Ini ada orang yang dirampok aneh. Saya rampok, saya todong, malah dia cerita macam-macam, diberikan semuanya, diperlihatkan. Kemudian kepala rampoknya datang menanya, siapa kamu? Siapa nama kamu? Disebutkan namanya saja, kemudian apa? Saya Abdul Qadir Jailani dari Baghdad. Ketika disebutkan namanya, perampok tersebut malah gemetar, berdiri, betul. Sudah jadi apa? Perampok. Karena apa? Karena kejujuran. Kejujurannya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wasani utawi kang kaping 7 sabrun iku sabar. Kamilun kang sempurna ma'ahu sertane sabar syukur daimun kang langgeng. Bisa sabar secara penuh, total. Orang sabar setengah-setengah, sudah kesabaran itu orang sabar. Sabar itu bagaimanapun ya tetap sabar. Nek bocorno berarti lah sabar. Wong sabar itu diibaratkan dalam hadis kalau qadi ala al-jam. Wong sabar itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bara api digenggam itu panas. Mulai panas, tapi mau genggam. Kalau Anda lepas ya sudah tidak sabar. Mulai menggenggam bara api itu panas, ngempetnya ya panas. Sampai nyekel setrikoi panas. Jadi bara api itu bakar sate. Bara itu panas, itu panas. Saya panas, tubuh patno, tubuh patno boleh berarti sudah sabar. Ngaji ini loh, sabar. Kudu melayu aja. Ini loh, kaya menggembara. Wasani su utawi kaping 3 min asyraf dari 10 tingkah fakrun ibu rasa fakir. Daimun kang langgeng ma'ahu sertane fakir zuhdun apa rasa zuhud hadirun kang hadir. Merasa fakir, dia merasa tidak punya apa-apa, merasa semuanya adalah titipan dari Allah. Zuhud, dia tidak memerlukan, tidak begitu memperhatikan apa-apa. Semuanya datang dari Allah dan akan digunakan kembali menuju Allah. Minallah ilallah, itu zuhud. Orang minallah sudah digemai orang nanti diberikan untuk perjuangan di jalan Allah. Warabi utai kang kaping 4 fikrun iku mikir daimun kang langgeng. Selalu berpikir, selalu menggunakan akalnya untuk berpikir. Ma'ahu serta pikir batnun apa watan jae pun kang nesu. Kalau perutnya kenyang tidak mikir itu raiso. Orang yang bisa berpikir kalau perutnya apa lapar. Lapar itu orang kenyang tidak mikir sebelum ngantuk. Baik ini berbuka bisa ngaji terawih itu ngantuk. Wong perutnya kan kenyang. Wal khamisu taika kaping 5 husnun iku susah. Daimun kang langgeng ma'ahu sertane al-huzn apa khaufun wedi. Mustasilun kang sambung. Dia selalu memikirkan susah
berusaha memikir tentang apa yang akan terjadi, dan begitu juga dia takut terhadap apa yang akan dia peroleh. Ailal jannah am ilan nar, akan selamat atau tidak selamat. Wasadisu tarikan kaping 6, judun iku payah masyarakat, bersusah payah jaimun langgeng, dia selalu berusaha bersusah payah untuk beribadah, bersusah payah melakukan ketaatan, bersusah payah menjauhi kemaksiatan. Ma'ahu sertani judun usaha tersebut badanun awak mutawaddiun kang andap asor, bukan sombong tapi merendahkan diri. Wasabiku tamikan kaping pitu rifkun iku lemah lembut, arifku daimun kang langgeng, dia selalu lemah lembut, berbaik, bersikap yang lemah lembut. Ma'ahu serta rifkun rahimun Allah welas, rahimun ay rahmatun, sifat welas hadirun kang hadir, lemah lembut dan punya rasa kasih sayang, punya rasa belas kasih. Wasami'u tarikan kaping 8 hubun demen daimun kang langgeng, selalu punya rasa senang cinta kepada Allah. Ma'ahu sertane hub hayaun apa wirang hadirun kang hadir, jadi cinta tapi disertai dengan kemaluan, dengan malu. Kalau cinta tidak disertai dengan malu, namanya pacaran cinta senang-senang dijual orang akeh ora isin. Nah, ini berarti nopo? Cintanya tidak disertai dengan malu. Kalau tidak disertai dengan malu, berarti cintanya cinta buta. Cinta itu buta. Buta itu sesuatu yang dilihat dengan cinta apapun baik. Orang melihat dengan cinta itu jelek. Bukan kami senang uang atau senang sesuatu, apapun yang berkaitan dengan sesuatu baik semua. Orang lain itu al-hubbu al-a'ma. Cinta itu menjadikan orang buta terhadap sesuatu. Watasi'u tawikang kaping 9 min asyar, 10 dan 9 dari 10 perkara ilmu nafiun kang manfaat. Ma'ahu sertane ilmu opo amalun amal daimun kang langgeng, tahu berilmu dan melakukan apa yang dia tahu, melakukan apa yang dia mengerti, ilmunya dimanfaatkan. Wal asyu taika kaping 10 imanun iku iman daimun kang langgeng. Ma'ahu sertane iman opo qalbun ati sabitun kang tetap, keyakinan yang terus menerus beserta akal yang selalu menjaga waspada. Wa qala lan dawusin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, asyratun utawi 10 la tasrufu ora patut apa asyraf bi ghairi asyratin kelawan saliyane 10 perkara tidak layak selain orang 10. La yusrifu ora patut apa al-aqlu akal bi ghairil wara'i kelawan tanpa anane sifat wa. Wara' itu apa? Istinabu 'anil syubhati wal haram, menjauhi dari perkara-perkara yang masih syubhat, yang tidak jelas, dan menjauhi dari perkara-perkara yang haram. Kalau Anda punya akal, tentunya Anda menjauhi dari perkara-perkara yang tidak jelas dan membahayakan kepada Anda. Punya akal kok masih melakukan perkara yang membahayakan pada dirinya, berarti akalnya gak waras. Wala amalu lan ora ono amal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Melakukan amal ibadah, melakukan amal ketaatan, melakukan amal duniawi pun kalau tidak disertai ilmu, amal tersebut tidak akan baik. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Siapa menginginkan dunia harus dengan ilmunya.
Siapa menginginkan akhirat harus mengetahui ilmunya. Siapa ingin dunia dan akhirat, dia harus punya ilmu. Wala fawzun lan ora bejo, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan bi ghairi khasyatin kelawan tanpa anane wedi. Tidak sukses kalau orang tersebut tidak ada rasa takut kepada Allah. Wala sultanun lan ora kekuasaan bi ghairi adlin kelawan tanpa anane sifat adil. Kekuasaan itu tiada artinya kalau dia tidak membawa keadilan kepada orang yang diatur. Wala hasabalan ora ono hasab. Hasab itu seperti kemarin ada nasab, ada hasab. Hasab itu kehormatan di dalam nasab. Nasabnya, keturunannya punya kehormatan, punya kebanggaan, punya kesegaran di masyarakat. Hasab tersebut tidak ada harganya di wali adab. Dia keturunannya orang-orang yang terhormat, tapi dia tidak punya adab, makanya hasabnya akan hilang. Keturunannya orang terhormat, tapi pencorean atau orang gue adab, maka dengan tidak punya adabnya tersebut, hasabnya akan luntur, punya nasab saja. Wala sururan orang rasa senang. Surur itu rasa senang, bahagia. Biwairi amin kelawan tanpa anane rasa aman. Keamanan itu adalah nikmat. Sampean iso ngaji, iso sekolah aman, nikmat, senang. Jajal, wah, orang corona, orang lain, rasa senang, orang diancam semuanya, akhirnya apa? Dia nggak bisa senang karena tidak aman. Wala ginalan orang sugih bighairi judin kelawan tanpa anane sifat lomo. Tidak ada orang itu dikatakan kaya kalau dia kikir. Orang yang kaya sebenarnya orang yang punya sifat dermawan. Orang yang punya sifat judun itu dermawan. Jud itu memberikan apa yang disenangi dia sendiri, diberikan kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak memperoleh Anda kebaikan sehingga Anda menyedekahkan, menyumbangkan sesuatu yang Anda senang. Anda senang harta, senang duit, senang makanan atau Anda senang, dan kesenangan tersebut Anda bagikan kepada orang lain. Itulah termasuk orang yang sakau atau orang jujur, orang yang dermawan. Promo itu orang laisal aqau minal quburi samahatan hatta tajuda wa ma ladaikal qalim. Tidaklah orang yang memberikan kepada orang lain sisa-sisa darinya itu dinamakan orang yang dermawan, sehingga dia memberikan kepada orang lain meskipun itu sedikit dan dia membutuhkan. Itulah orang yang punya sifat dermawan. Walal faqru lan ora sifat fakir bi ghairi qanaati kelawan tanpane ana sifat lima, ghairi tanpa qanaat. Tidaklah orang fakir itu nyata-nyata fakir kalau fakir disertai dengan qanaat, terima tentang kefakirannya, itulah orang yang baik. Walal rif'atu lan ora ana sifat luhur, sifat tinggi. Rif'ah itu orang yang punya tingkatan di dalam hasab, nasab, dan derajat. Punya derajat. Rif'ah itu di atasnya hasab. Tadi kan hasab itu kemuliaan di dalam nasab. Ini punya nasab, punya hasab, kemudian dia punya kehormatan, punya sumbangsih, punya peranan, dan punya perjuangan. Itu namanya rif'ah, seperti pahlawan. Dia punya keturunan, punya nasab, punya sumbangsih di masyarakat, dan rif'ah. Tidak ada rasa rif'ah, rasa biwairi tawadu kelawan tanpa anane sifat tawadu. Anda masuk tawadu itu rendah diri. Wala jihadulan orang utawi jihad itu perjuangan. Bilairi taufiqi kelawan tanpa anane pitulung.
Jihad berjuang itu dengan pertolongan Allah. Anda bisa berjuang, Anda mencari ilmu, ini termasuk jihad. Anda ngaji termasuk jihad, mencari berjuang di jalan Allah, berjuang mengaji. Wapun boleh ngaji. Orang dulu bisa ngaji sampai ini berjuang. Buktinya wae poso-poso ya pakai kuburan sampai nanya-nanya. Ini berarti kan berjuang di jalan Allah. Orang berjuang apa? Menggolek perang buatan materi musuh buatan. Berjuang yang paling besar itu berjuang melawan hawa nafsu Anda. Nafsu ini Anda pengen melayu, pengen muncul wae, tapi Anda tetap ijek film silo duduk untuk ngaji, ya itu berarti kan berjuang. Wajahid rumbi jihadan kabira, jihad yang besar itu jihad melawan hawa nafsu. Wa qala lan dawus dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, adyaul asya utawi sio-sione sepiro-piro perkara iku asyratun. Perkara yang sia-sia itu ada 10. Alimun wong sing alim la yus'alu kang ora kena ditakoni anu saking alim. Orang yang berilmu tapi dia tidak mau ditanya atau tidak mau memberikan ilmunya kepada orang lain, tidak mau memanfaatkan ilmunya untuk dimanfaatkan orang lain, itu berarti orang yang sia-sia. Karena orang yang baik khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat kepada orang. Wa ilmun lan ilmu la yu'malu kang ora diamalno apa bi kelawan ilmu. Sesuatu yang sia-sia orang mendapatkan ilmu, orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmu yang dia dapati, ilmu yang dia peroleh. Wa ra'yun lan pendapat suwabun kang bener la yubalu kang ora ditompo. Pendapat yang benar, pendapat yang tepat, tapi pendapat tersebut tidak diterima, maka pendapat yang benar tersebut sia-sia. Wasilahun lan senjata la yustahmal kang ora digunakan, senjata yang tidak digunakan, disimpan wae digawa ngalor itu tapi ora digunakan, itu senjata yang doyal, yang sia-sia. Wa masjidun lan masjid wa munafi'ape la yusolli kang ora digunakan salat fi dalam masjid. Masjid yang tidak digunakan sholat malah digu pelancong, digu tamasah. Sekarang kan mau pakai masjid digu apa? Dibuat destinasi apa? Turis, masjid Istiqlal, digu apa? Turis, dan turis yang berhubung nanti nutup aurat. Itu masjid yang sia-sia. Masjid orang tidur sholat malah tidur museum. Wa mushafun lan mushaf, duwe Quran mushaf la yuqra kang ora diwaca fi dal mushaf. Wa malun lan bodho la yunfaqu kang ora disedekahno apa mal. Wa minhu la yunfaqu ora disedekahno minhu saking mal. Wa khairun lan jalan la yunfaqu kang ora ditumpahi. Punya kuda tapi tidak dinaiki, punya kendaraan tapi tidak digunakan. Wa ilmun lan ilmu zuhdi lan ilmu zuhud fi bani man ing dalem wetenge wong yuridu kang arep sapa man ad-dunya ing donya. Wa umrun lan umur tawilun kang panjang, umur panjang la yutazawwadu kang ora gawe sang sapa man fi ing dalem umur li safarihi krana lungane wae ilal maut. Dia diberi anugerah umur panjang tapi tidak pernah beramal-amal kebaikan untuk bekalan dia ketika meninggalkan dunia ini. Wa qala lan dawus dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmun utawi al-ilmu utawi ilmu iku khairu mirasin, bagus-bagusnya warisan. Ilmu itu baik, warisan yang paling baik. Makanya Nabi meninggal itu tidak, innal anbiya la yurasu dinaran wala dirhaman. Nahnu ma'asyiral anbiya la narisu ma tarakna sadaqah. Aku para nabi, apa yang aku tinggalkan harta benda itu semuanya milik orang banyak, sedekah.
Akan tetapi warisan wa innama nurisuhul ilm, yang diwarisi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dari Nabi, maka dia akan mendapatkan warisan yang paling banyak. Dan warisannya Nabi diwariskan kepada ulama, al-ulama warasatul anbiya. Wal adabu utawi adab iku khairu khilfatin, bagus-bagusnya pekerjaan. Adab, budi pekerti, sopan santun, akhlak yang mulia, itu pekerjaan yang paling mulia, yang paling baik. Wa taqwa utawi takwa, ketakwaan kepada Allah, takut dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Melaksanakan perintah ada dispensasi, tapi menjauhi larangan tidak ada dispensasi. Menjauhi larangan itu semuanya tanpa ada diskonnya. Tapi kalau melaksanakan perintah, ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah, lakukan semampunya. Tapi apa yang dilarang, fantahu, harus Anda jauhi seluruhnya. Tidak boleh minta dispensasi terhadap larangan. Makanya takwa khairuz zadi, iku bagus-bagusnya sana. Karena firman Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, carilah bekalan sangu. Khair fa inna khairaz zad, sesungguhnya sebaik-baik bekalan taqwa, membawa. Wal ibadatu utawi ibadah khairu bid'ah, itu bagus-bagusnya barang dagangan. Makanya Allah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, melakukan sedekah, oleh Allah diibaratkan seperti berdagang dengan Allah, jual beli dengan Allah. May yuqridullaha qardan hasanah, siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Hakikatnya bukan hutang, karena Allah akan membalas. Anda bersedekah, maka Allah akan membalas, balasannya itu seperti hutang piutang, karena balasannya besok di hari kiamat. Sekarang Anda bersedekah, beramal baik, tidak langsung dibalas oleh Allah, seakan-akan diibaratkan seperti hutang. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutang apa yang baik? Sebaik-baik ibadah adalah al-ibadah, ibadah adalah sebaik-baik barang dagangan. Karena dalam Al-Quran diibaratkan apa? Seperti perdagangan, yaitu seperti Allah, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah membeli dari orang-orang mukmin anfusahu wa amwalahu, nyawanya, hartanya, bi anna lahumul jannah, orang-orang yang beriman berjuang di jalan Allah, hartanya, nyawanya dibeli oleh Allah dengan surga. Padahal itu balasan, diibaratkan seperti apa? Bid'ah, yaitu barang yang dijual. Dan wal amal sholih utawi amal kang soleh khairu qaidin, iku bagus-bagusnya pemandu. Qaid itu seperti sa'id itu supir, qaidun itu pemimpin yang memandu pasukan. Wa husnul khuluqi utawi bagus-bagusnya budi pekerti khairu qarinin, iku bagus-bagusnya konco. Orang yang berakhlak mulia itu orang yang menjadi teman yang paling baik. Berteman dengan orang yang berakhlak mulia itu teman yang baik, yaitu orang yang paling dekat kelak kepada baginda Nabi di hari kiamat, ahsanukum khuluqan, orang yang paling baik budi pekerti. Wal hilmu utawi aris, lemah lembut. Hilmu itu artinya melakukan sesuatu dengan diangan-angan, orang gusa-gusu, orang kok cepat-cepat, tidak memikirkan sebab akibat dan memikirkan apa yang telah dilakukan. Hilmu aris artinya tenang. Khairu wazirin, itu bagus-bagusnya pembantu. Wazir itu menteri. Sebaik-baik menteri itu membantu presiden. Sebaik-baik pembantu itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, dengan dia ta'ani wa husnil hay'ah, artinya dia selalu memikirkan, tidak berusaha dulu.
Wal qanaatu utawi sifat qanaat tenang nrimo khairu ghaniyin bagus-bagusnya sugih. Kekayaan itu dari orang yang menerima, karena kaya sejatinya itu kaya hati, bukan kaya harta. Kalau kaya harta, banyak orang yang kaya harta tapi miskin hatinya. Banyak orang yang miskin harta tapi kaya hatinya kaya. Wa taufiqu utawi pitulung khairu aunin iku bagus-bagusnya pitulung. Pertolongan Allah itu sebaik-baiknya pertolongan. Wal mautu utawi mati khairu mu'adzabin iku bagus-bagusnya wong sing didik. Kematian adalah sebaik-baik orang yang mendidik. Mu'adzab itu murabbi, mu'adzab itu yang mendidik, artinya sama dengan sabda Nabi apa kafa bil mauti wa'idhan. Kafa cukup bil mauti dengan kematian wa'idhan sebagai nasihat, sebagai apa yang memberi mau'idhah. Mau'idhah itu ada dua, mau'idhatun natik yang Quran. Mau'idhah yang bisa berbicara itu apa? Al-Quran bisa dibaca. Mau'idhatun shamit yaitu apa? Mau'idhah tapi diam, itu mati. Mati itu ono mayit kayak orang kesampean itu mau'idhah, tapi mau'idhah itu orang ceramah menang awasi itu mau'idhah. Orang yang melihat keranda di dalamnya ada mayit, ada kafan dan seterusnya, suatu hari Anda akan seperti itu. Nah, itu artinya mau kafa bil mauti wa'idhah. Nabi bersabda, aksiru min dzikri hadhil ladzat wa mufarridil jama'at. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelazatan, keenaan, wa mufarridil jama'ah yang memisahkan dari kelompok jamaah. Wa qala alaihi salam wa alam Allahumma shalli sholatan